Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rafika Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-temanku sekalian kelas 1D jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas Kendal. Perkenalkan, nama saya Saktia Nur Cahyani, kelas 1D, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas Kendal dengan NIM P13374371222323. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang pentingnya pemberian vaksin COVID-19 di masa pandemi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Kita tahu, saat ini Indonesia sedang mengalami masalah di bidang kesehatan, yaitu adanya penyakit COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengupayakan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari awal 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Mengapa vaksinasi COVID-19 penting diberikan? Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu. Sehingga jika suatu saat terpapar virus COVID-19, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia yang berumur lebih dari 50 tahun ke atas, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi dilanjutkan untuk kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas. Sedangkan orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 18 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Central of Disease Control telah menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Namun, banyak di berbagai daerah, ibu hamil belum diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Sehingga pemerintah juga menyarankan alangkah lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sehingga kesehatan dan keselamatan ibu dan janin dapat terjamin. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu, vaksin COVID-19 memiliki berbagai jenis vaksin, di antaranya Sinovac, AstraZeneca, Moderna, booster, dan lain sebagainya. Setiap orang harus sudah vaksin maksimal 3 kali. Dengan adanya vaksinasi ini dapat lebih banyak bermanfaat dibandingkan dengan efek samping yang ditimbulkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Vaksinasi COVID-19 aman dan halal. Hal ini sudah disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Jadi, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan membantu memulihkan negara kita.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.